Shalom. Sekarang ini, umat manusia menghadapi kesulitan karena virus. Setiap hari, sekitar 10.000 orang meninggal oleh karena infeksi virus. Pemerintah setiap negara berusaha untuk pencegahan infeksi virus sambil memohon yang mencuci tangan, memakai masker, mengendalikan pertemuan, membatasi perpindahan, dan memohon pembatasan sosial dan lain-lain kepada rakyat. Tetapi semangat virus jarang tidak menjadi tenang. Baru-baru ini kita akan dengar kabar kemunculan virus mutasi. Hal yang punci adalah bahwa kabar yang sudah sukses pengembangan vaksin, obat perawatan, dan sudah mulai pemakaian obatnya dan vaksinasi di seluruh negara, termasuk Korea Selatan, terdengar melalui berbagai saluran. Tetapi, peristiwa virus sekarang ini bukanlah peristiwa yang melewati seperti bukan apa-apa. Sambil bicara hanya syukurlah, harapan hidup, jalan hidup, cara hidup sudah dibuka. Untunglah kita bisa kembali ke kehidupan normal. Jangan sekali-kali atau tidak boleh lakukan, bicara atau pikir seperti itu karena sekitar 4,3 juta orang sudah meninggal. Dan sudah jadi peristiwa yang sangat besar yang semua manusia tidak bisa lupa selama-lamanya. Untuk selanjutnya, kita tidak bisa tahu berapa orang akan meninggal lagi oleh karena virusnya. Di hadapan peristiwa yang besar seperti ini, semua manusia, di antara lain kita orang Kristen, harus ke hadapan Tuhan dan harus merenungkan mengapa peristiwa yang besar seperti ini terjadi di dunia ini. Apa penyebab pertama yang virusnya muncul? Terlebih dulu, sebab utama yang virusnya muncul adalah kita manusia. Selama ribuan tahun manusia mencari kemajuan ilmu alam, ilmu bumi, kenyamanan dan atau kemudahan, kecampuran dan pengubahan gen, DNA, kemajuan ekonomi dan lain terus menerus. Di dalam proses sepertinya, perusakan lingkungan, keanehan iklim, banyak virus, bakteri, penyakit dan lain-lain muncul. Sekarang manusia sendiri sedang menderita kerugian oleh prosesnya. Penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh ilmu kedokteran zaman modern muncul terus-menerus. Bagaimana? Atau dari sudut pandang apa? Gereja dan orang-orang kudus seluruh dunia memandang situasi zaman virus ini. Alkitab berfirman dengan pasti terhadap Kristen yang hidup zaman virus bahwa pandemi virus adalah hasil ketidaktaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Ulangan pasal 28 ayat 15, 21, 22 berkata, "Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepir alu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum." Ini sama dengan kerugian angin topan. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Penyakit sampar adalah deber ke dalam bahasa Ibrani. Katanya bisa diterjemahkan bencana, penyakit tifus, atau penyakit yang sebabkan kematian. Batuk kering adalah macam sakit paru-paru. Demam adalah macam-macam penyakit yang panas badan oleh peradangan berat. Demam kepialu adalah penyakit yang mengangkut demam semua jenis. Infeksi oleh virus zaman ini sesuai dengan penyakit sampar, demam kepialu, sakit radang. Kalau begitu,
Apa firman yang tidak ditaati oleh manusia? Ada banyak, tapi kalau menunjukkan satu yang asasi, manusia tidak menaati firman hari ini, yaitu penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. Allah berkata di Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah berkata kepada manusia, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. Firman ini mengandung tidak hanya hak kekuasaan tetapi juga tanggung jawab yang mengurus dan memelihara dengan baik. Contoh, marilah kita menduga bahwa raja suatu negara memberikan daya yang menundukkan dan memerintah 5 kota kepada suatu bawahan. Setelah menundukkan 5 kota dengan hak yang diberikan oleh raja, kalau bawahannya memeras tenaga kerja, menganiayai rakyatnya, kemudian membiarkan rakyatnya yang merintih oleh karena penyakit menular tanpa tindakan balasan, kemudian mencemari alami untuk pembangunan kota dan sumber daya, dan mencemarkan lingkungan, membuang sampah dengan tanpa pembedahan. Bagaimana 5 kotanya? Tidak lama lagi, pasti 5 kotanya akan hancur rembas. Rakyatnya akan meninggal karena penyakit-penyakit. Yang menaklukkan dan berkuasa memasukkan atau mengandung segala tindakan atau perbuatan yang berusaha untuk melindungi, mengobati, memelihara rakyat, makhluk hidup dan alam. Presiden negara, tuan besar perusahaan, kepala segala organisasi, pendeta gereja juga sama. Mereka bisa memakai otoritas atau kekuasaan mereka, tetapi tidak boleh membiarkan memeras rakyat, tidak boleh mengontrol perusahaan organisasi orang kudus gereja seperti autokrat atau tiran. Sebaliknya, mereka harus melaksanakan pertanggungjawaban dan kewajiban supaya negara perusahaan gerejanya diurus, dipertahankan, terjaga dengan baik sebagai pendeta, leader, bos, atau kepala organisasi dengan rajin sambil meneladani. Kalau manusia yang menerima hak yang penuhi, taklukkan, berkuasa dari Tuhan, melaksanakan hanya haknya, dan teledor pertanggungjawaban yang mengurus, memelihara dengan baik, akhirnya itu artinya yang manusia tidak menaati ayat 28 dengan sempurna dan hasilnya sangat sedih. Kerusakan ekosistem, pemanasan global, bencana alam, macam-macam penyakit, bakteri, penyakit menular oleh karena virus, kerusakan lingkungan dan lain-lain adalah hasilnya. Oleh karena hasilnya, pada masa lampau, banyak orang sudah mati dan masa kini juga sama. Banyak orang sedang kehilangan nyawanya oleh karena hasilnya. Apa hal yang dilakukan oleh gereja dan orang kudus di zaman virus dari sudut pandang lingkungan? Dengan pertobatan yang teliti tentang ketidaktaatan firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 28, gereja dan orang kudus harus berusaha untuk memulihkan Taman Eden pada waktu kejadian langit dan bumi. Yakni gereja dan orang kudus meneladani untuk membuat, mengurus, memelihara bumi dan bersih. Yang bersih, dan perlu usaha yang pancamuka untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian juga harus tahu cara-cara yang menggunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan di dalam rumah tangga.
Apa amanat dari Tuhan yang memberikan kepada gereja dan orang kudus melalui situasi virus dari sudut pandang iman? Pertama, situasi virus menyampaikan amanat yang kembali ke pelaku yang setia kepada firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 28. Di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 28, kata penuhilah, taklukkanlah, berkuasailah, memasukkan atau maksudnya yang mengurus berkuasa bukan saja langit dan bumi dan segala isinya, tetapi juga gereja, orang kudus dan anak-anaknya. Selain itu, firman-Nya juga menembak pelaksanaan firman Tuhan. Karena untuk menjaga, memelihara atau menguasai bumi, segala sesuatu ruang angkasa, gereja, orang kudus, dan kita diri sendiri, pertama-tama harus menjadi pelaksana firman Tuhan yang setia. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Perkara virus zaman ini adalah pesan peringatan yang sangat kuat yang harus kembali ke firman Tuhan dan menaati firman-Nya. Kalau tidak, manusia akan menderita terus-menerus karena virus yang lebih kuat daripada virus zaman ini. Ada satu amanat lagi yang Tuhan memberikan kepada gereja dan umat-Nya melalui situasi virus baru zaman ini, itu adalah yang menyampaikan Injil. Tuhan sudah memberikan contoh petunjuk yang nyata untuk menyelamatkan jiwa-jiwa supaya gereja bisa menyampaikan Injil dengan efektif. Contoh petunjuknya seperti ini. Apa hasilnya yang disebabkan oleh infeksi virusnya? Pertama, hasilnya adalah isolasi rumah pribadi atau fasilitas yang khusus selama 2 minggu. Kedua, pembicaraan dan kaitan dengan tetangga atau orang-orang terputus. Ketiga, kalau kondisi penyakitnya memburuk, meninggal. Keempat, vaksin dan obat perawatan perlu untuk menghentikan virusnya. Dengan cara yang sama, seperti kaitan orang-orang terputus kalau diinfeksi oleh virusnya, manusia yang berdosa terputus dengan Tuhan. Seperti orang yang meninggal sewaktu kondisi penyakit oleh infeksi virusnya diburuk, akhir manusia yang terputus dengan Tuhan adalah kematian. Seperti orang yang diinfeksi oleh virusnya perlu vaksin dan obat perawatan untuk hidup, manusia yang terputus dengan Tuhan perlu Yesus Kristus sama dengan vaksin dan obat perawatan jiwanya. Manusianya perlu darah Yesus yang berdarah untuk orang yang berdosa. Tuhan berkata terus-menerus melalui Alkitab yang menyampaikan Injil kepada tetangga negara lain. Kita orang Kristen seluruh dunia harus menerima kondisi virus sekarang sebagai cambuk Tuhan yang mendesakkan penginjilan dan misi. Gereja dan orang kudus tidak boleh mengabaikan penginjilan dan misi. Waktu menyampaikan Injil, silakan cobalah seperti ini, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak. Seperti kaitan orang-orang terputus sewaktu diinfeksi oleh virusnya, manusia yang berdosa sudah terputus dengan Tuhan. Karena Tuhan membenci dosa, orang yang berdosa terputus dengan Tuhan. Seperti orangnya meninggal sewaktu kondisi penyakit oleh infeksi virusnya diburuk, akhir manusia yang terputus dengan Tuhan adalah kematian. Seperti orang yang diinfeksi oleh virusnya perlu vaksin dan obat perawatan untuk hidup, manusia yang terputus dengan Tuhan perlu Yesus Kristus sama dengan vaksin dan obat perawatan jiwanya. Manusianya perlu darah Yesus yang berdarah untuk orang yang berdosa. Tidak ada cara yang lain di dunia ini kecuali Yesus Kristus untuk keselamatan. Percayalah Tuhan Yesus dan diselamatkanlah. Seperti itu, gereja sudah mendapat cara misi atau penginjilan yang tegas sambil mengalami peristiwa virus. Saya harapkan bahwa gereja dan orang kudus mendapat hasil yang baik di dalam penginjilan dan misi melalui
pemakaian caranya. Saya akan menyimpulkan kondisi virus yang tragis kini adalah hasil yang mengembangkan dan memanipulasi bumi dan makhluk hidup semaunya dengan ala ilmu pengetahuan. Manusia sudah dan sedang mengabaikan dan tidak menaati firman Tuhan. Penuhilah, taklukkanlah, berkuasailah. Untuk selanjutnya, umat manusia harus bertobat dengan sempurna tentang yang tidak taat kepada Tuhan dan firman-Nya melalui kondisi virus sekarang. Pada waktu yang sama, kondisi virus adalah amanat Tuhan yang kembali ke firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 28. Umat manusia harus lahir kembali sebagai pelaksana firman Tuhan. Meskipun tidak sempurna, umat manusia harus menyungguhkan untuk melaksanakan firman Kejadian pasal 1 ayat 28. Kondisi virus adalah amanat yang kuat supaya orang Kristen bertobat tentang iman dan malas atau tidak perhatian dan bertobat tentang tidak melaksanakan misi. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya harapkan bahwa kita semua menjadi penginjil untuk zaman post-virus. Berlatihlah cara penginjilan yang sudah bersaksi kepada saudara-saudari dan jadilah penginjil yang setia untuk kemuliaan Tuhan. Amin.